Hai, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut diantaranya. Terus-menerus diguyur hujan, jembatan penghubung antar kecamatan di Lombok Tengah ambles. Demi bermain judi online, seorang pemuda tega gadaikan motor orang tua sebesar Rp500.000. Diduga sengaja ubah keterangan domisili, ratusan calon siswa di Mataram gagal masuk sekolah favorit. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Jembatan penghubung 3 kabupaten di Desa Aibbual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, ambles hingga belasan meter pada Kamis pagi. Amblesnya jembatan diduga akibat tidak kuat menahan beban kendaraan yang berlalu lalang, ditambah guyuran hujan yang menyebabkan kontur tanah menjadi labil. Selain menjadi jalur alternatif antar kabupaten, jembatan ini merupakan salah satu jalur utama warga untuk mengakses pendidikan, ekonomi, maupun pariwisata. Parahnya kerusakan membuat jembatan tersebut hanya dapat dilalui oleh sepeda motor dan pejalan kaki, sementara kendaraan roda 4 harus memutar hingga 3 km. Tiba-tiba jatuh, ambruk yang paruh ini. Terus kalau kendaraan roda 4 lewat mana, Pak? Lewat Labus Niki, terus Pengkores. Muter. Berapa jauh? Kilo, Pak? Ada 3 kilo. 3 kilo. Dari Bareleh ke Sumba. Ini memang jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Nggak ada alternatif lain. Ada. Pemerintah desa mengaku telah melaporkan peristiwa itu ke Pemda Lombok Tengah dan pemerintah provinsi agar segera ditindaklanjuti. Bisa saja antar desa dan desa antar kecamatan dengan kecamatan, namun kabupaten dan kabupaten Lombok Barat. Dengan terputusnya hari ini jembatan yang ada penghubung antara kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok Barat sangat mempermacet semuanya, ekonomi, kemudian mobilitas yang dilalui oleh masyarakat. Warga berharap jembatan penghubung di Desa Aibbual dapat segera diperbaiki untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan kebutuhan air bersih bagi warga memasuki musim kemarau bulan April 2025. Pada tahap awal, BPBD menyiapkan sebanyak 350 tangki air bersih berkapasitas 5.000 liter untuk disalurkan saat ada permintaan dari masyarakat. Meski belum ada permintaan air bersih, BPBD memperkirakan sejumlah kecamatan yang merupakan langganan kekeringan akan terdampak memasuki musim kemarau tahun ini. Wilayah tersebut diantaranya Kecamatan Pujut, Praia Timur, Praia Barat, Praia Barat Daya, dan Kecamatan Jonggat. Baru tuh Praia. Iya, ini sudah air bersih. Untuk distribusi air bersih. Belum ada yang mengajukan. Belum aja, karena ya masih musim hujan mungkin ya. Nah, tidak ada juga yang terkontaminasi, hanya saja kemarin yang air bersih ya kita bisa drop ke ke masjid-masjid, ke rumah peribadatan yang sempat mati akhirnya untuk tidak ada orang tempat duduk gitu. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah memperkirakan puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, dan mengimbau warga mulai menghemat air bersih sejak saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bersepakat meningkatkan standar keselamatan dan fasilitas keselamatan atau rescue bagi pendaki di kawasan Rinjani. Hal itu akan dimulai dari peningkatan kualitas SDM para pemandu, porter, hingga pengelola jasa wisata sebagai ujung tombak yang menentukan kualitas dan memberikan kesan bagi para pengunjung. Peningkatan kompetensi para pendamping juga diperlukan agar bersertifikasi seluruhnya untuk memastikan layanan standar keselamatan terpenuhi. Pemda juga akan menambah fasilitas keselamatan atau rescue dimulai dari perbaikan jalur pendakian hingga penambahan rambu-rambu informasi di seluruh jalur agar dapat dipahami oleh pendaki. Selain memastikan adanya regulasi standar keselamatan yang tanggap dan cepat, peningkatan standar keselamatan juga untuk mewujudkan Rinjani menjadi kawasan yang nyaman untuk berwisata. Soal kota, yang ketiga soal perawatan, yang keempat soal fasilitas untuk pendakian, yang berikutnya soal lisensi, sertifikat untuk guide dan PO. Ini harus ada 600 yang berpraktek, tapi yang punya sertifikat hanya 300. 50% dari yang beraktivitas itu yang punya sertifikat. Ya paling tidak ya itu. Jadi saya minta kepada TNGR untuk melakukan evaluasi terhadap SOP. Sertifikasi ratusan pendamping dan trekking organizer akan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bersama Pemda Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari kolaborasi mewujudkan kawasan Rinjani menjadi kawasan konservasi pelestarian lingkungan yang ramah bagi siapa saja. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat terus mengalami kenaikan sejak awal pekan lalu. Di Pasar Mandalika misalnya, harga beras medium dijual Rp14.000 per kilogram, naik Rp1.000 dari sebelumnya. Sementara beras premium kini naik menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, naik Rp1.000 hingga Rp2.000 dari harga normal. Pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga beras karena sulitnya memperoleh stok beras lokal saat ini sehingga harus mendatangkan dari luar daerah. Tak hanya memberatkan konsumen, naiknya harga beras juga membuat pedagang pusing karena omsetnya menurun drastis. Berapa skus yang dijual sekarang ini harganya? Harganya yang 14 sama yang 15.000 per kilonya. Per kilo. Ya. Kalau udah dulu berapa? Yang sebelumnya berapa harganya ini? Ada yang 13, ada yang 14 gitu. Oh iya. Enggak sih dia terlalu. Enggak ya, hanya Rp1.000 ya. Pokok sekarang. Soalnya mata pencaharian sekarang udah nggak ada. Udah sulit mata pencaharian sekarang. Sebelumnya berapa dibeli beras? Kemarin 13.000. Sekarang 15. Pedagang dan warga berharap naiknya harga beras segera diatasi pemerintah daerah agar stok beras normal dan harganya segera turun sehingga tidak membebani masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.